Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh pengurus kajian Majelis Taklim Muslimah Masjid Fatimahuz Zahra. Ibu, nun sewu perlu diketahui Mahfazah itu bukan nama apa-apa. Mahfazah itu adalah nama masjid ini. Masjid ini namanya Masjid Fatimahuz Zahra yang diwakafkan oleh seorang bernama Abu Sofi. Beliau tinggal di Saudi Arabia, sudah meninggal. Sempat datang ke Wonosobo, Ibu. Sering bahkan datang ke Wonosobo. Beliau tinggal di Saudi Arabia, mewakafkan masjid ini. Maka Mahfazah itu adalah nama masjid ini. Maka kajian Mahfazah adalah kajian yang terdapat di dalam Masjid Fatimahuz Zahra. Karena memang khusus perempuan, maka di depannya kita dahulukan dengan kajian muslimah Mahfazah Masjid Fatimahuz Zahra. Ibunda semuanya, insya Allah yang terompahnya hari ini akan dicatat malaikat Jibril, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dicatat malaikat Raqib dan Atid, dicatat malaikat-malaikat penjaga masjid, penjaga gunung dan penjaga yang lain. Semoga kita semuanya termasuk di dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa asbabun nuzulnya? Ketika orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah merasa berjasa karena mereka telah masuk Islam, membantu dakwahnya Rasulullah, sehingga mereka merasa berjasa, merasa telah berbuat sesuatu untuk Islam. Maka turunlah ayat ini dan Allah berfirman, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah ya Muhammad, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku. Maksudnya katakan Muhammad kepada mereka, janganlah kamu merasa telah memberikan nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang telah melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maka kalaupun beberapa menit yang lalu ibu memasukkan uang untuk membangun masjid, maka jangan pernah sedikit pun kita meminta kepada Allah lalu kita merasa berjasa kepada masjid itu. Tapi sebaliknya kita bersyukur kepada Allah, tangan yang penuh maksiat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ikut beramal. Kata Ustadz Adi Hidayat, jangan pandang sholat itu sebagai kewajiban. Nanti kita berat. Kayaknya gue luhur kiki ka ujuk-ujuk wes asar. Kayaknya gue kon amal wingi ka siki kon. Tapi setiap mau berbuat kebaikan, tadi sambil masukin itu, bismillah, ya Allah semoga ini menjadi syafaat saya, menjadi penolong saya di hari akhir nanti, menjadi penolong saya di kubur saya, insya Allah. Maka ibu, kita ucapkan bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Allah siang hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, kita nggak bisa ngitung. Maka kita sering ini. Kita itu sering menghitung doa yang belum dikabulkan Allah. Tapi kita lupa menghitung nikmat yang diberikan Allah tanpa diminta. Ada orang yang hari ini berdoa matanya berkedip. Doanya hari ini pasti rizki yang berlimpah, anak yang soleh, bisnis yang lancar, keluarga yang sakinah. Kita nggak minta mata kita dikedipkan dalam 1 menit berapa kedip,
Tapi Allah kasih enggak? Maka maksud ayat ini sesungguhnya kalau kita mau menghitung nikmat yang bahkan kita enggak minta saja Allah sudah kasih, kita enggak mampu menghitungnya. Maka kata guru-guru kami, anakku banyak bersyukur. Sesungguhnya setiap hari kita itu hanya berpindah dari satu nikmat kepada nikmat yang lain. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, berdoa itu bukan soal mendapatkan, tetapi juga soal kehilangan. Bagaimana Mbak Eva? Suatu hari ada seorang bapak yang diuji Allah dengan kemiskinan. Dengan anaknya beliau berdua sholat. Lalu sang bapak ini meminta kepada Allah dengan khusyuk luar biasa. Tetapi dari lisan bapak ini hanya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Anak kecilnya yang masih polos berkata, wahai ayahku, kenapa sih? Ayah itu kalau berdoa kok istighfar, istighfar, kok tasbih, kok takbir, kok tahlil. Kenapa enggak minta uang? Kita kurang uang. Kenapa enggak minta makan? Kita lapar. Kenapa enggak minta rumah? Sampai detik ini belum punya rumah. Kata ayahnya, anakku, berdoa itu bukan soal mendapatkan. Tapi doa itu juga soal kehilangan. Maksud ayah bagaimana? Bukankah ketika engkau berdoa kepada Allah, astaghfirullahaladzim, hilang kegelisahan kita, betul Bu? Kalau ibu sedang bersedih, berdoa kepada Allah, ada yang berkurang atau tidak? Berkurang. Kalau ibu sedang bahagia menyebutkan alhamdulillah, bahagianya berkurang atau bertambah? Itulah indahnya Islam. Maka ayahnya berkata, nak, kita itu berdoa bukan soal mendapatkan, tapi ketika kita berdoa hilang kegundahan, hilang kesedihan, hilang kekhawatiran. Anak yang jauh gak lihat di pondok, gak boleh ditengok, doa tidak mendapatkan boleh dijenguk, tapi mendapatkan ketenangan. Oh, anak sedang saya titipkan kepada ustadz dan ustadzah terbaik di pondok. Ketika suami perjalanan bukan soal kehilangan, bukan soal mendapatkan terus suami jangan jauh-jauh diuji rezekinya jauh pulangnya sebulan sekali, bukan. Tapi hati yang tenang, galaunya itu hilang lantaran berdoa. Maka para kiai kami menasihati, nak, doamu yang mana, usahamu yang keberapa, kamu tidak tahu mana yang akan membuahkan hasil. Ini kata tugasmu di antara keduanya hanya satu, perbanyak. Doa kita nggak tahu yang mana yang mau dikabulkan, usaha kita nggak tahu mana yang akan membuahkan hasil. Tugasnya kata ulama kita, pokoknya dibanyain doanya, usahanya juga dibanyain. Maka urusan hasil wilayah siapa ibu? Allah. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema kita hari ini adalah 11 wanita. Kita akrab akhir-akhir ini dengan istilah sekuat, betul Bu? Wah, ada yang punya jazz, nanti jazz sekuat, nmax sekuat, apa maneng? Apa sekuat gitu. Biasanya emak-emak itu senang dengan sekuat. Ini ada sekuat, Masya Allah. Ibu, ada sekuat yang luar biasa di dalam Al-Quran Ibu. Salah satu sekuat yang luar biasa itu adalah sekuatnya Ashabul Kahfi sekuat. Sekelompok pemuda yang buat perkumpulan, tetapi perkumpulannya itu untuk membela tauhid, untuk menegakkan tauhid. Ini baru sekuat yang keren. Kalau sekuat, mohon maaf, kalau hanya sekuat karena kendaraan, di kota lain itu banyak. Kalau hanya sekuat karena mohon maaf pakaian dengan merek-merek tertentu, sepatu dengan merek-merek tertentu, di negara lain mungkin banyak yang bisa memfotokopi. Tapi begitu sekuat kita adalah sekuat kajian, plus kajiannya ikhlas, plus kajiannya Masya Allah mengharap ridha Allah. Ini baru sekuat yang sulit di copy paste Ibu. Contoh lagi, itu contoh sekuat yang keren. Tapi ada sekuat yang dipunggawai para perempuan-perempuan. Ibu ikut sekuat apapun, ada contohnya di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam surat Yusuf ayat ke-30. Ibu sudah nonton film Yusuf? Yang sudah pernah nonton film Yusuf sampai tamat angkat tangan. Belum ada Bu. Walah, perlu nonton bersama ini. Kisahnya Nabi Yusuf sambil nonton, sambil nyimak Al-Quran. Maka nikmati, Allahu Akbar. Itulah kenapa di awal surat Yusuf Allah berfirman, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas.
Aku ceritakan kepadamu tentang sebaik-baik kisah. Ibu. Sudah pernah nonton Jurassic Park? Sudah. Titanic? Sudah. Jujur aja nggak apa-apa, wong yang nanya juga udah nonton kok. Sudah nonton, Bu? Tapi Yusuf belum. Nah, perlu menyempatkan khusus dengan suami 1 hari 1 episode saja. Nikmati dari ayatnya. Memang itu menurut informasi dibuat oleh orang Iran. Jadi nanti ada kejanggalan, salah satunya nabinya itu ditampakkan. Kemudian malaikat Jibril juga ditampakkan. Tapi bagi saya negatifnya itu, insya Allah positifnya itu lebih banyak. Apa kata Allah di dalam surat Yusuf? Dan wanita-wanita di kota berkata, Imra'atal aziz turawidu fataha, bahwa istrinya Al-Aziz, nggak disebut namanya Zulaiha, Bu. Jadi nggak tahu kok bisa-bisanya sampai ke Indonesia namanya jadi Zulaiha itu, Bu. Namanya di dalam Al-Quran itu Imra'ata Aziz atau istrinya Al-Aziz, perempuannya Al-Aziz. Saya nggak tahu kok di sini dari kecil kita kok namanya jadi Zulaiha. Kadang buat judul lagu dangdut juga ya, Bu. Ya kan, Bu? Masya Allah. Apa? Mereka duduk bareng ngobrolin Imro'at Aziz. Apa yang mereka gosipkan? Bahwa perempuannya Al-Aziz itu menggoda Fataha. Yang dimaksud menggoda siapa? Nah, jadi perempuan-perempuan duduk gosip sudah ada dari zaman Fir'aun. Kalau sekarang kok kita masih punya perkumpulan yang lalu kita duduk kerjaannya lalu kita nggak maju blas, itu namanya kemunduran sampai ke zaman namanya apa, Bu? Jadul, Bu. Jadi kalau hari ini kok ibu sekuatnya itu di dalamnya ngomongin orang, itu namanya kita sudah ketinggalan zaman, mohon maaf. Karena mestinya kita punya sekuat-sekuat yang hebat, sekuat yang sejarah lah, yang fikih lah, yang tentang waris lah. Ini udah dari dulu begitu. Wanita-wanita. Makanya di dalam hadis disebutkan berbuat baik kepada perempuan. Perempuan itu terbuat dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang bagian atasnya. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian atasnya itu yang dimaksud adalah, jadi mulutnya perempuan itu yang paling bengkok. Apa, Bu? Mau nggak dicap seperti itu? Mau tidak? Masya Allah. Jadi di awal ini ayo kita memohon kepada Allah, jangan sampai sekuat-sekuat yang ibu ikuti hari ini di dalamnya tidak ada manfaatnya. Dan majelis yang paling dicintai oleh Allah, majelis yang kalau ibu bangun dari tempat duduk ibu dapat ilmu dan dapat ampunan Allah. Maka jangan lagi ikut majelis yang di dalamnya nggak ada ilmunya. Apalagi sudah nggak ada ilmunya, tambah di dalam ada ini kayak tadi ini. Jadi mohon maaf, itu namanya kemunduran. Namun hari ini kita akan bercerita satu hadis marfu'. Hadis ini diriwayatkan oleh istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 11 wanita. Loh, kok Aisyah gosip? Ini jadi hukum. Boleh membicarakan orang yang teman kita ajak bicara itu enggak mudeng yang dimaksud siapa. Misalnya tadi saya ketemu di jalan, ada perempuan cantiknya luar biasa gitu misalnya. Tapi sayang, Masya Allah, Allah belum kasih hidayah, bajunya suwinya luar biasa. Nah itu enggak apa-apa. Karena ibu enggak tahu yang saya bicarakan itu. Dan saya juga enggak tahu perempuan itu. Gitu. Tadi saya di jalan loh ketemu orang yang ya Allah, Masya Allah. Tapi kita enggak tahu siapa orang itu. Dan yang ibu ajak bicara juga tidak ada. Dan lagi, menurut para ulama hadis yang dibicarakan Aisyah ini adalah perempuan-perempuan bukan dari kalangan muslim atau perempuan-perempuan jahiliyah, diriwayatkan mereka berasal dari negara Yaman.
Ini juga kita boleh membicarakan dosanya membicarakan saudara muslim dengan yang bukan muslim, berbeda kata para ulama. Dan membicarakan orang yang dekat dengan yang orang jauh, ghibahnya berbeda juga dosanya. Ibu ghibahin suami dengan ghibahin Pak Jokowi, dosanya besar ghibahin suami. Karena suami telah memberi nafkah kepada ibu, mendampingi ibu, menghalalkan ibu, memberikan kita nikmat yang luar biasa, mengajak kita berkeluarga dan seterusnya. Ibu gibahin, mohon maaf, keempat orang tua kita dengan mohon maaf gibahin artis, dosanya lebih besar gibahin orang terdekat. Ibu ngibahin sahabat dekat yang biasa duduk dengan kita, dengan ngibahin teman yang jauh, yang jarang kumpul dengan kita, jarang ngasih manfaat ke kita, kata para ulama dosanya berbeda. Ya wis lah, berarti nyontak ngibah sing wong ado-ado bae. Jangan, ini namanya Masya Allah. Kok telingane nyong sing kanan ka panas ya, berarti kancane nyong sing sisih kanan lagi cokot niku Bu. Masya Allah. Ini tentang ghibah. Nah, jadi keluarga dekat dengan orang jauh berbeda. Boleh membicarakan non muslim jika ada maslahah. Misalnya, saya melihat beliau kok aktif di gerakan misionaris gitu. Ada maslahah supaya ayo hati-hati. Tapi kalau nggak ada masalahnya, ngapain juga kita ngomongin orang. Apa yang Aisyah ceritakan tentang perempuan ini? Ya Rasulullah, tak ceritakan ya. Ini menunjukkan bahwa dalam keluarga Rasulullah itu terbiasa ngobrolin sesuatu. Berdialog dengan istrinya. Kapan ibu terakhir ngobrol dengan suami? Tadi malam saya belajar ini sambil tak tetel sama suami saya. Terus saya bilang sama suami, ya maaf ya bunda nggak berniat menggurui ayah gitu. Jadi kalau suami saya itu kalau saya nyetel ceramah tuh modus pengen apa Bu? Nah saya udah pamit duluan ya, ini materinya tentang suami, tapi bunda nggak niat nyindir ayah, enggak. Memang ini lagi pengen dengerin ini. Ibu, apa yang Aisyah ceritakan? Ada 11 perempuan yang berkumpul menceritakan tentang suaminya. Perempuan pertama berkata, Masya Allah, memang Allah belum mengizinkan Bu, sudah tak siapkan gambar yang terbaik dan slide yang terbaik. Suamiku, kata wanita yang pertama, saya bacakan Indonesianya. Suamiku adalah seperti daging unta jantan yang kurus, unta gereng, di puncak gunung yang tidak mudah didaki. Wis gering nang ndawur gunung. Dan tidak pula berdaging sehingga mudah berpindah. Ini sebenarnya panjang. Seandainya saya pun naik mau nyekel unta itu, aleng gawa medon bewang-wangan mergane untane kering. Wah, nanti ada ibu-ibu berkata, itu mending unta. Kalau suami saya sih misalnya kambing yang sangat kurus gitu. Mbak Eva, apa sih maksudnya ngaji hari ini? Mbak Eva pengen ngajak ibu-ibu bersyukur kepada suami ibu-ibu. Perempuan ini berkata, suamiku seperti unta yang kurus. Para ulama kemudian menafsirkan perkataan wanita itu dari hadis yang diriwayatkan Aisyah. Tipe suami yang dicurhatkan perempuan yang pertama ini adalah tipe suami yang super duper bakhil, kotet, cetil. Apa Bu? Niku pelitnya luar biasa, terutama kepada istrinya. Saya tidak akan bertanya ibu siapa suami ibu yang seperti ini. Tapi di sini Mbak Eva sudah kasih judul 11. Itu artinya kalau kita tidak diuji di nomor 1 ini, bisa jadi kita diuji di nomor 2 dan seterusnya. Ini ada suami yang luar biasa pelit kepada istrinya, tapi dia bisa royal di luar. Dengan teman-temannya dia makan, raktir, dengan siapapun dia pokoknya weh-wehan. Tapi dengan istrinya Masya Allah. Maka kemarin di majelis taklim Ahlussunnah itu ada postingan. Ketika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh gak sih saya nyuri harta suami saya? Kalau suamimu bakhil, kotet, jedil, pokoknya kayak gue, gak apa-apa. Itu kata para ulama. Tapi tentu saja perempuan yang baik meskipun suaminya bakhil dia akan lebih meminta cari solusi yang lain dengan cara mendoakan. Tapi berarti ada perempuan di antara kita yang duduk di sini entah di mana yang diuji Allah dengan ujian suaminya luar biasa pelit. Maka hari ini jika ibu punya suami,
kok mau ngasih kakaknya, mau ngasih orang tuanya. Mohon maaf misalnya kita ya, suami saya ngasih ibu mertua. Masya Allah, itu kesyukuran yang harus disyukuri. Kata Allah, la in syakartum tambah. Kalau suami ibu pamit, Bu, ibu yang ikhlas ya. Bulan ini tak kurangi karena bapak pengen bantu mbak, pengen bantu adik, pengen bantu orang tua, pengen bantu pak de bude. Bersyukurlah punya suami yang demikian. Jangan dikendoni. Lu ngonda aku gen kurang kan nenek uang. Jadi ada tipe-tipe istri yang ketika suaminya masuk surga tuh malah dijegal, Bu. Ingatlah ada istri yang sangat menderita sampai mereka harus berkumpul berjanji pokoknya dewek bersewelas ke orang anak yang kena nutup-nutupi kabeh kudu dak omong bojone yang apa. Maka yang pertama ini angkat bicara, suami saya adalah tipe suami yang sangat, bukankah Rasulullah punya doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Mbak Eva gak berani mendefinisikan pelit. Karena barangkali di mata beberapa orang yang bicara ini juga termasuk orang yang pelit. Tapi kita punya obatnya dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Berlindung dari sifat pelit. Kemudian ngomong, gantian aku ya, aku tak curhat. Suamiku, Masya Allah, aku tidak ingin menyebarkan beritanya. Sungguh aku khawatir mengatakannya. Jika aku mengingatkan, maka aku akan mengingat urat di wajah dan perutnya. Di dalam mata hadis yang sangat panjang diceritakan oleh perempuan ini, suaminya itu mohon maaf udelnya itu menjoto. Apa namanya, Bu? Asamnya. Ibu lo pasif banget ya, Bu. Udelnya itu timbul dan suaminya itu punya mohon maaf varises. Otot yang keluar itu, Bu, yang timbul-timbul. Jadi istrinya ini, jadi bojone brike, lah pokok bojone nyong ke aipe pol oke. Nyong ora gak omong, pokoknya bojone nyong aipe pol. Dari perempuan yang kedua ini saya sudah belajar. Istri itu gerbang terakhir rahasia suami. Gerbangnya. Kalau istrinya tidak bisa jaga amanah, bubar sudah. Bahkan non sewu jangankan membicarakan aib suaminya, mohon maaf, urusan ranjang dengan suaminya saja diceritakan. Jadi kita ini, Bu, gerbang benteng terakhir rahasia keluarga kita. Kita pun harus pandai menutupi kepada ibu kita. Jadi bojone cok kayak apa? Enggak. Suami saya tuh baiknya luar biasa. Istri saya tuh baik luar biasa. Maka karena saya tidak bicara dengan para suami, Bu, ayo kita jadi benteng pertahanan rahasia keluarga kita. Jadi istri ini saya belajar malah nyong wedi wis pokoke udele apa tadi, Bu? Dan dia itu punya varises yang menonjol-nonjol. Pokoknya intine nyong ora gak ndongeng panjang-panjang, intine bojone nyong aipe pol. Biasanya kayak gini ada yang takon, ceritalah sedidik lah. Ngon urusan duit preke. Ngon urusan karo mertua preke. Ngon urusan biaya cah sekolah bojone deke preke. Ngon urusan nukok nak lambi preke nak deke. Ngon urusan menuhi kebutuhan dapur preke. Wis ana sing gak mumpet, ana sing. Ini kenapa menggunjing itu nikmat? Apa yang ceramah ini gak pernah gunjing? Ya cok gunjing, Bu. Tapi jangan jadi kebiasaan dan berlindung. Coknya itu hilang sama sekali. Astagfirullah. Ya Allah. Jadi belajar dari perempuan ini. Ketika ditanya suamimu apa? Pokoknya elek. Wes titik. Jadi ini menggunjing secara global, Bu. Kalau tadi detail kan suamiku gereng kayak unta nang ndawar. Gonong wis pokoke angel lah, luru kantong kanan ra metu, kantong kiri ra metu, jualuki nganti ngono suwi ya ora metu. Wis ngurayu brege-brege metune 10.000 begitu yang pertama itu. Tapi yang kedua, pokoknya bojone nyong elek titik. Wis but, Bu. Biar diteruskan. Lalu perempuan yang ketiga enggak mau kalah bicara. Masya Allah. Kata yang ketiga, suamiku orang yang berakhlak buruk. Jika aku bicara, maka aku akan diceraikan. Tapi jika aku diam, aku akan terkatung-katung. Di antara saudara kita yang diuji dengan suaminya, digantung sama suaminya, Bu. Suaminya perangainya buruk, istrinya nggak berani komentar. Dia kalau saya ngeyel, saya cerai, dan saya nggak tahu hidup saya setelah cerai akan lebih baik atau tidak.
Saya diam ya suami saya tetap ngawur. Jadi saya ini hidupnya kayak digantung. Sebenarnya karpe bojone saya pergi. Ada yang bertahan dengan seperti ini, Bu. Garis bawah harus kita sepakati siang hari ini. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Semuanya diuji. Lihat perempuan ini. Diuji suaminya berperangai buruk. Mohon maaf. Mungkin selingkuh, mungkin mabuk, mungkin minuman khamar, mungkin pelit. Dan dia nggak berani bicara. Karena perempuan ini lemah. Saya kalau bicara, Masya Allah, kasihan anak-anak. Saya bertahan demi anak-anak. Saya bertahan karena saya menjaga hati orang. Ada ibu yang WA, semoga beliau disembuhkan. Mbak Eva, saya sakit. Tapi saya nggak mau bicara sama orang tua. Kenapa, Bu? Ibu nggak pengen didoain kedua orang tua? Enggak. Saya minta doanya global saja. Supaya orang tua saya doain saya cepat sembuh. Tapi saya nggak mau blok kok saya sakit apa. Jadi ada perempuan-perempuan yang berpura-pura bahagia. Sesungguhnya hidupnya luar biasa pedih dengan perilaku suaminya. Beliau bertahan demi anak-anaknya. Jadi ada nggak teman kita yang diuji seperti ini? Maka kalau hari ini kita tidak bersyukur dengan keadaan suami kita, Masya Allah, mau diuji seperti ini. Digantung sama laki-laki, Bu. Laki-lakinya dugal, perangainya buruk, istrinya nggak dikasih keputusan. Jadi kalau ini cerita Rasulullah dan Rasulullah itu diam. Dan diamnya Rasulullah itu menjadi hukum untuk kita. Jadi ada memang laki-laki yang perangainya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, itulah kenapa doa Rabbana hablana. Loh, sudah punya suami kok minta? Karena barangkali suami yang mendampingi saat ini belum sesuai standar yang diharapkan Allah. Itu kenapa itu doa terus kita lantunkan. Lihat perempuan yang keempat. Allahu Akbar. Perempuan yang keempat berkata, suamiku seperti malam yang tenang. Di dalam hadis disebutkan seperti gunung Tihamah. Laki-laki sudah saya siapkan slide-nya. Gunung Tihamah itu pegunungan yang terdapat di Yaman. Kalau siang udaranya panas, tapi kalau malam itu dingin. Jadi nggak panas, nggak dingin. Tidak panas, tidak juga dingin. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Kata para ulama, wanita ini hidup bersama dengan suami dengan keadaan yang menyenangkan. Jadi suaminya tuh enak gitu, Bu. Gak panas, gak dingin, Bu. Mungkin ada suami ibu yang romantisnya luar biasa. Sedikit-sedikit bunga mawar di atas kasur gitu. Sedikit-sedikit anduk dibentuk bebek gitu kan. Yang orang tahu tiang kono. Atau ujuk-ujuk ibu meripatnya di telakop gitu. Jangan buka dulu ya mah. 1, 2, 3. Bra gitu. Terus di depan itu emas, permata atau hotel. Apa Bu? Ngimpi katanya, Bu. Mungkin ada, Bu, yang seperti itu. Tapi kata perempuan ini, suami saya enggak gitu-gitu banget. Tapi ya kul-kul banget juga enggak gitu. Suami saya enggak begitu. Enggak yang romantis banget, enggak juga yang pol kakune sing ora. Saya ada Bude Fatim? Oh, belum rawuh. Soalnya menggunjing adiknya, Bu. Masya Allah. Jadi kalau suami saya manggil apa sayang gitu, terus saya langsung ulangi lagi. Ulangi lagi ya gitu. Salah dengar apa enggak gitu. Ibu, kadang sesuatu yang tidak pernah suami kita lakukan, kalau suami kita lakukan itu di hati itu membekasnya itu luar biasa. Misalnya ibu seneng temennya bojone kayak romantis, nyong lah bojone ora tahu muni apang muni ya bakbu. Tapi yang bakbu ini sekali bilang sayang itu sakit. Ngasih tembakan Bu. Rasakan itu, Bu. Masya Allah, suatu sore saya nggak tahu suami saya ikut tipe yang mana. Tadi malam kami sama-sama mendengarkan ini. Tiba-tiba saya pulang, anak itu nggak ada, sudah di toko semua. Suami saya ketiduran di kursi. Terus saya ke kamar mandi, lihat pampers, pating geledak. Itu artinya berarti suami saya memandikan anak-anak saya. Ya, anak-anak di mana? Di mana gitu? Masya Allah, saya sikap. Ayah kelelahan ya ngomongnya. Saya sudah melihat pampers itu berarti sudah memandikan anak-anak saya. Masya Allah, itu kesannya Bu. Masya
Jawa. Gitu. Berarti sebaliknya gitu ya Bu. Yang nggak usah ditafsirkan yang jauh-jauh. Tapi itulah. Ini yang dikatakan perempuan, suami saya biasa-biasa aja. Yang nggak terlalu romantis, yang naik mobil harus digandeng gitu kan Bu. Makanya jangan kebanyakan nonton sinetron, itu mengikis kesyukuran kita. Karena di sinetron itu suami ganteng, mobilnya bagus, sama istri itu penyayang, dikit-dikit dikasih hadiah. Begitu suami kita nggak seperti itu, mencela. Kata Rasulullah, yang paling banyak menghuni neraka adalah lantaran banyak tidak bersyukur kepada suami. Contoh, penak temen yon jenengan nek bojone nyong mono, hati-hati. Betapa perempuan ini mensyukuri, yang nggak panas, yang nggak dingin, pokoknya aku nyaman. Litaskunu ilaiha. Kita itu Bu, rumah tangga. Kalau kita nggak mengambil pelajaran dari ayat itu, rumah tangga betul, rumah yang ada tangganya. Nggak jadi keluarga, hanya rumah yang rumahnya metu. Bojone urusane dewek, sing wadon urusane dewek, ngocel HP nguyu-nguyu dewek, sing lanang ngocel HP nguyu-nguyu dewek. Anake teka timbang ganggu nei HP, anake nguyu-nguyu. Keluarga macam apa ini Bu? Jadi itu contoh rumah dan tangga, bukan keluarga. Tapi keluarga itu bicara kayak Rasulullah nih. Coba kira-kira Aisyah, kan Aisyah manja sekali kan sama Rasulullah. Kira-kira ini sudah berapa menit Aisyah cerita sama Rasulullah. Katanya ibu itu Rasulullah, suaminya tuh pelit banget Rasulullah gitu. Terus yang kedua nih Rasulullah. Dan Rasulullah mendengarkan sampai nomor 11 Bu. Jadi ibu yang tahan sampai nomor 11 ya. Ya. Itu Bu. Ini contoh berarti Rasulullah itu mendengarkan. Ada tipe-tipe suami yang kalau istrinya bicara intine wae, ketahuan intine wae. Tapi suami ibu jangan begitu. Kalau suaminya cerita jangan intine wae lah Pak. Kita harus punya ilmu komunikasi. Kalaupun kita sudah tahu cerita itu, kalau suami kita yang cerita, enggak napa Pak, Masya Allah ibu dereng ngertos loh Pak, ceritani ta Pak, pripun Pak. Jadi suami itu akan menggebu-gebu cerita. Suami baru mukadimah, wes ngerti. Udah jamaah mafazat yang kono. Ora dadi nek yang kono Bu, mboten pareng. Jadi kalau suami kita menginformasikan, bahkan WA, Bun sudah dapat WA ini belum, yang mana? Padahal saya sudah membaca itu berapa kali. Padahal kita udah baca itu berapa kali. Karena ibu ingin membahagiakan informannya itu. Yang mana sih tuduh Ical? Kan tuduhin dekat-dekatan. Pokoknya manfaatkan segala momen untuk membuat keluarga kita menjadi keluarga yang indah. Makanya Rasulullah baiti, bukan karena rumah Rasulullah mewah, rumahnya aja berapa ukurannya. Rasulullah sholat kesenggol kakinya Aisyah, sempitnya luar biasa. Tapi karena penghuninya nih begini nih, jadi indah luar biasa. Maka ibu ingat betul kalau suami bercerita jangan bilang wes telat, parah nih Bu. Suami yang kelima berkata, Masya Allah ini Bu, suamiku apabila ia masuk seperti macan, dan apabila ia keluar ia seperti singa, dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang terlihat di dalam rumah. Ibu tahu macan? Ibu tahu pepatah jangan bangunkan macan. Kok kenapa enggak singa tidur? Kok enggak jangan sih bangunkan monyet tidur? Kok yang dipilih macan? Karena ternyata harimau itu sukanya tidur Bu. Coba harimau di kebun binatang tuh pasti ngelemburuk Bu. Alias suka apa? Nah dikatakan oleh para ulama hadis, ini suaminya tuh senangnya nerekam ibu-ibu. Maksudnya senang menggauli ibu-ibu. Entah kemarin ada perempuan mana curhat kepada Mbak Eva itu dengan kesedihan. Ya saya tak tanggapi dengan emot guyu. Ustazah, saya tidak ceritakan, ibu juga nggak tahu yang saya maksudkan Bu. Saya hanya ingin menggambarkan. Ini justru kebahagiaan. Ada perempuan di Amerika merasa sedih karena suaminya mohon maaf minta dilayani sehari 2 kali. Lu ngurung garing gak wis jaluk maning. Long penak-penak lagi turun ngeloni anaknya ke dijaluk terus yang guyu. Masya Allah Bu, lawang halal lah itu cintanya ibu kepada suami ibu pada ibu berarti itu tingkat luar biasa. Tambah sekarang sana beli baju seksi tak gituin. Kalau perlu beli kursi
Nah, ibu mesti nggak tahu. Harus tahu. Beli kursi khusus gitu, Bu. Ini jadi dia berkata, suamiku senang. Jadi memang ada, mohon maaf, dari psikolog itu, hanya ada psikolog nih Bu ini. Ada laki-laki yang mohon maaf satu hari itu sampai berkali-kali gitu, Bu. Itu pas suaminya begitu. Jadi kalau pulang yang penting turu begitu, Bu. Kalau keluar tapi dia jadi singa. Kalau di rumah tuh kalem, yang penting tidur gitu. Tapi kalau di luar kata dia jadi apa tadi? Macan, singa. Singa itu pemberani. Di luar dia tegas. Dan dia nggak pernah bertanya tentang urusan di dalam rumah. Dan yang duga wingi sentek. Kayaknya gue tak nih dowet. Boros teman sih Bu, beras gue tuh wingi kan entek. Bu, ngapa sih Kak? Jadi ada tipe suami mungkin yang seperti itu. Enduk dikomentari, beras dikomentari, isi kulkas dikomentari. Tipe suami ini enggak. Pokoknya yang penting sampai rumah jangan bangunkan macan tidur. Ibu, Masya Allah, kita berpikir ketika mohon maaf suami kita memeluk kita, ibu mencium suami ibu, itu kan kalau tidak diniatkan ibadah itu hanya urusan fisik. Tapi begitu kita baca Bismillah, Masya Allah, itu jadi ibadah yang luar biasa, Bu. Maka sudah ditempel doanya di dipan. Udah dulu Mas Faza pernah membagikan kan? Kalau belum punya doanya perlu dicetakkan lagi, ditempel di dipan supaya tidak lupa. Supaya kita memaknai itu semuanya ibadah. Ibu tahu, satu suapan laki-laki kepada istri itu menjadi sedekah yang luar biasa. Dan sebaik-baik sedekah diberikan kepada orang lain, yang paling baik yang diberikan kepada keluarganya. Mesti dibatin ibu dongin Mbak Eva ceramah ngarpe bapak-bapak gitu sih. Nah, itu. Jadi kalau ibu kok suaminya nggak pernah nyuapin, Mbak Eva ajarin. Kalau beliau sedang dahar, ibu itu kan ibu sama saja sedang menuntun suami masuk surga. Ayo Pak, tak warai Kanjeng Nabi itu bahkan mencari bekas bibirnya Aisyah. Jadi Rasulullah itu mencari gigit-gigitan kambing, Rasulullah cari bekas gigitan tulang kambingnya Aisyah. Masya Allah, itu kenapa Rasulullah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah manusia yang baik kepada istriku. Masya Allah, minumnya aja cari bekasnya. Daging mawon cokot-cokotan, Laura Warklah mantek dewek bae. Cokot-cokotan, bukan kenyang dan tidaknya, tapi merekatkan hati. Melaku ora gandengan ya tekan, ini gandengan, Masya Allah, jadi beda Bu. Begitu Bu, Masya Allah. Manggil Pak itu ya nggak apa-apa, wong suami kita juga nerima. Tapi ketika ibu manggil Hani, Ayang, Beb, Masya Allah. Nanti kondur dari sini panggil suami masing-masing dengan panggilan kesayangan. Jamaah Mafaza tidak boleh manggil suaminya dengan Pak, Pak, Pak. Ganti. Nantilah suaminya tanya, tadi nang masjid ngaji apa? Yang nggak punya suami jangan baper. Kan jadi istighfar, oh ya mbiyen kok nalikane tesih sugeng nyong ora kaya kono. Maka kita jadi istighfar. Yang jomblo, oh sudah dapat ilmunya, startnya sudah lebih awal. Kalau yang kita udah nikah, startnya sudah punya anak 2. Yang jomblo belum dapat jodoh, mulai dari menikah sudah langsung dapat ilmunya. Ibu, maka kalau bapak suami ibu ada yang seperti apa tadi Bu? Macan, itu Bu. Maka dilayani, niatnya apa? Ibadah. Dan ini kepada bapak-bapak Bu, pantang mencela fisik istri sebenarnya Bu. Karena perempuan itu sesungguhnya yang diandalkan itu fisiknya. Bro ayu, bro ora, kita tuh selalu merasa cantik, setuju? Iya, pokoknya ayu. Pokoknya nyong maer, pokoknya nyong ayu. Maka pantang bagi suami itu, Bu, jenengan sih, mohon maaf ya, apa temen, rambut. Dan juga itu pelajaran untuk kita. Jadi bapak-bapak itu juga mengandalkan fisiknya. Bapak kok one pack, six pack, three pack, triplek gitu kan. Nggak boleh. Jangan mengomentari keadaan fisik suami. Sekarang perempuan yang berapa? Masya Allah. Suamiku sangat rakus. Jika minum, ia meminumnya sekali tenggak. Jika tidur, ia tidur pula sendirian.
ia tidak memasukkan telapak tangannya ke dalam tubuh istrinya untuk mengetahui berita tentang kesedihan istrinya. Ini lagi ada yang diuji. Tadi perempuannya urusannya ranjang begitu, Bu. Yang ini diuji. Pokoknya bojone nyong, mohon maaf bahasa wong sapa, masyaallah, dare poloke alias ya pokoknya itu. Nek turu ya turu dewek, selimutan dewek, bojone ora selimutan ya porah, anaknya ora selimutan ya porah gitu. Kalau saya sering berpura-pura tidak selimutan. Itu trik buat saya, Bu. Supaya apa, Bu? Supaya diselimuti enggak? Kalau tidak diselimuti, Bu mau bilang apa? Nah, Bu. Itu trik tak ajarin rahasia nih, Bu ya. Jadi Ibu kadang-kadang perlu etok-etok, tidak usah limutan, jajal garwane. Ibu, Masya Allah, ini semua ibadah. Kita mengajari suami kita peduli itu ibadah. Kata perempuan ini, suami saya sangat egois, selimutan ya selimutan dewek, turu yang ngungkuri. Mohon maaf, saya tidak mau Ibu angkat tangan, tapi saya sangat tidak mendukung ada perempuan dan suami yang tidurnya terpisah. Apapun alasannya, nyusuin Kak, punya anak saya 4, kasurnya 4 meter, kasur 2 meter saya jejer, jadi dawane eram. Nggak ada alasan untuk kita tidur terpisah dengan suami. Ibadah, Ibu. Wong Ibu meluk, kalaupun tidak beribadah malam, meluk sambil mendoakan ibadah. Senyum, ibadah. Yang tidur terpisah-pisah, mulai nanti malam kasurnya ditemplek namanya. Selimutnya jangan selimutan sendiri-sendiri, Bu. Lah, Ustazah udah tua, ora kayak gue. Coba dicoba. Bukankah Rasulullah itu meninggal sampai usia berapa? Dan meninggalnya di pangkuan Aisyah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah dengan Aisyah setiap hari itu pengantin baru. Saya kalau ceramah nganten nggak pernah saya bilang, Bapak Ibu ini utamanya untuk pengantin baru. Pengantin baru tuh nggak usah dinasehatin. Megang aja masih ndeledek, Bu. Kalau pengantin lawas, Bu coba yang lawas-lawas enggolan apa raose? Lah biasa mawon. Gitu jawabannya, Bu. Maka sesungguhnya nasihat pengantin itu nasihat bukan pengantin lawas seperti ini, Bu. Yang bagaimana caranya bulan madu itu bukan hanya sebulan, tapi sepanjang pernikahan kita adalah, sekali lagi, tidak ada rumah tangga yang tidak lah penak temen bojone yang ngono, pasti ada ujiannya, Bu. Ujiannya di sisi lain. Maka dia bercerita suaminya nggak pernah takon, Bu jenengan sehat, lara ya dijidorna ora dipresakna, sing penting mangan turu ya turu dewek. Ada yang diuji seperti ini. Ada yang diuji seperti ini. Minta tolong anak saya tidur di mobil, udah bangun apa belum ya? Iya. Kemudian suami yang ketujuh, Masya Allah Bu, ini kita doakan semoga jika diuji seperti ini tabah. Apa kata beliau? Suami saya dungu, tidak mampu, mohon maaf, menggauli saya. Bahasa medisnya apa, Bu? Mohon maaf, bahasa familiar kita lemah. Allahu Akbar. Apa Ibu mengira tidak ada perempuan-perempuan kuat yang diuji seperti itu? Ada, Bu. Ada saudara-saudara kita yang diuji suaminya, mohon maaf, beliau terlihat hidup rukun, suaminya terlihat, istrinya terlihat cantik, beliau bahagia kemana-mana tersenyum, tetapi beliau menceritakan, meminta doa supaya saya kuat karena suami saya diuji Allah dengan, mohon maaf, lemah syahwat. Maka bersyukur, ini loh kalau kita mau melihat suami kita itu banyak yang harus kita syukuri. Katanya bahlul, dia bodoh, lemah syahwat, Masya Allah. Dan kata perempuan ini, kan nembak perempuan keberapa? 7. Deke nomor 1, 2, 3, 4, 5, bojone deke apa? Asam urat, jantung, ginjal, nenggon bojone nyong anak kabeh, kata perempuan ini. Jadi semua penyakit yang kalian ceritakan di suami saya itu ada semuanya. Lara-laranan, mohon maaf, lemah syahwat. Dan suami saya bahlul, Allahu Akbar. Apa ada perempuan yang diuji seperti ini? Ada. Dan apa ada yang bertahan? Banyak. Karena mereka mau
Karena rumah tangga itu urusan ibadah. Ibu sholat berapa menit? 10 menit. Tapi yang namanya rumah tangga itu ibadah sepanjang hayat, nggak ada berhentinya. Baca Quran 10 menit selesai, setengah jam, one day one juz. Tetapi beribadah kepada suami adalah ibadah sepanjang hayat. Maka ada perempuan yang seperti ini, yang suaminya nggak bisa menggauli. Sabar, bertahan demi anak-anak. Lah sudah tua ini us mau apa? Lah sudah usia ini us mau apalah? Masya Allah. Lanjut perempuan ke 8. Suamiku seperti kelinci. Yang pertama seperti apa, Bu? Seperti apa, Bu? Unta yang apa? Gereng. Yang kedua? Sing deleng-eleng utele botong malah. Kekurangannya banyak. Yang ketiga, akhlaknya buruk, menggantung. Yang keempat, enggak dingin, enggak panas, seperti gunung Tihamah. Yang kelima, seperti macan kalau di rumah, kalau di luar seperti singa. Yang keenam, rakus. Yang ketujuh, bahlul, mohon maaf, lemah syahwat, mohon maaf, lara-laranan. Kira-kira Bu, ujian yang paling mengerikan itu kan ujian kemudahan. Suaminya manut, penyayang, romantis. Kira-kira pahalanya dengan perempuan yang diuji seperti ini besar mana, Bu? Yang ini. Maka yang ke-8 kata perempuan ini, suamiku sentuhannya selembut kelinci. Masya Allah. Ini orang Arab itu senang menggunakan bahasa kiasan. Ibu tahu kelinci? Ada yang takut kelinci, angkat tangan. Nyaris tidak ada. Setiap orang lihat kelinci itu bilang kelinci menjijikan atau gemes. Pengen ngapain? Pengen megang, bulunya lembut atau kasar. Jadi dia mau bilang suami saya itu seperti kelinci. Dia menyenangkan, sentuhannya lembut. Maksudnya kata para ulama, dia penampilannya itu Masya Allah, ganteng. Dan seperti apa kata perempuan ini? Seperti aroma zarnab, pohon yang memiliki aroma yang sangat wangi. Nah, Ibu, ini Rasulullah pernah ketika mau melamar, itu Rasulullah meminta Ummu Salamah untuk datang kepada perempuan yang mau dilamar Rasulullah, lalu diminta untuk mencium sekitar mulut dan melihat tungkak kakinya. Apa bahasa Indonesianya tungkak itu? Tumit, Ibu. Loh kenapa? Perempuan ini bersih atau enggak? Sikilnya itu bersih atau enggak? Mohon maaf, pecah-pecah itu kadang itu tipe kaki. Tapi kalau bersih lain ceritanya dengan pecah-pecah yang tidak dibersihkan. Maka Ibu, ini tugas kita semuanya. Saya juga PR ini, ya Allah. Lengan atas padat, nah Bu. Lengan atas padat, paha padat, begitu Bu. Ini Masya Allah. Padahal suami saya aslinya senengnya itu yang ya orang kering banget, neng ya orang lemu begitu Bu. Ya ini PR. Jadi kata dia, suamiku tuh penampilannya cakep. Saya tidak mau membahas suami, saya mau membahas kita. Ayo Bu, kita belajar. Perempuan itu rumahnya yang bersih, yang rapi. Kenapa saya rapi? Saya kaos kaki tak tulis, mukena tak tulis, seragam anak-anak tak tulis, sajadah tak tulis, pakaian bayi tak tulisi. Daleman sendiri, kaos tak sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Saya punya cita-cita, kalau saya meninggal mendadak, suami saya tidak bingung cari ganti anak-anak saya. Baju saya tak dimor jadi satu, supaya suami saya besok kalau saya mati sudah langsung pakaiannya ya sedekahkan kalau bunda mati.
Sepatu jadikan satu, kaos kaki jadikan satu. Ini kerapian. Supaya kalau kita mati mendadak, orang yang mau mandikan kita nggak bingung cari anduk di mana. Anduk-anduk, mukena, sajadah. Memudahkan Ibu. Jadi bukan hanya soal kerapian, tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau saya yang mendahului, supaya suami saya nggak bingung cari seragam anak saya. Karena sudah tahu tempatnya. Ini PR buat kita. Jadi bagaimana rumah kita itu selalu rapi. Dan bagaimana caranya kita itu selalu bersih. Ini perempuan yang sekarang ke-9, 2 lagi. Suamiku tinggi pilarnya. Kalau rumah tiangnya tinggi berarti rumahnya kecil atau gede? Besar. Suamiku tinggi pilarnya, rumahnya gede. Panjang sarung pedangnya. Bu, kalau sarung pedang Muhammad Al-Fatih itu panjangnya 1,5 meter, berarti orangnya dhuwurnya seberapa? Jadi katanya Muhammad Al-Fatih itu, saya belum pernah melihat pedangnya di Turki. Berdoa Bu, besok kita umroh bersama bablas Turki. Hujan doa mustajab, ngaji doa mustajab. Yang belum pergi umroh insya Allah pergi umroh. Yang belum pergi haji insya Allah pergi haji. Yang sudah pergi haji Mbak Eva doakan ngangkatin saudaranya haji. Mesti berharap doakan mangkat maning. Doanya Mbak Eva enggak. Yang sudah berangkat haji minta sama Allah bisa ngangkatkan saudaranya haji. Pedangnya Muhammad Al-Fatih 1,5 meter, berarti orangnya rumahnya pilarnya tinggi, pedangnya panjang, banyak abunya. Para ulama hadis mengatakan kenapa rumahnya banyak abunya? Suaminya senang masak. Dia dekat dengan orang. Jadi orang kalau datang ke situ disogo, dimasain yang enak-enak. Itu tipe suami ini. Sudah mulai yang enak-enak sekarang suaminya ya Bu. Kalau tadi yang pertama yang kayak onta gering, yang mohon maaf pusernya keluar, yang varises, yang sakit-sakitan, yang impoten, ini sudah mulai yang enak-enak. Tapi nanti finishnya ada di belakang. Kemudian maksudnya itu rumahku, suamiku orang kaya, orangnya gede tinggi, dia dermawan, suka nraktir teman, bahkan rumah kami itu selalu berabu karena dapurnya untuk masak terus. Ini suami yang ke-9. Yang ke-10, Masya Allah, berarti hampir selesai. Suamiku adalah raja. Raja yang seperti apa? Seorang raja yang lebih baik dari semua raja. Ia memiliki unta yang banyak, menderum. Untanya banyak yang menderum, yang digembalakan sedikit. Nanti dijelaskan. Jika hewan-hewan tersebut sudah mendengar rebana, dalam riwayat lain mendengar pisau, hewan itu tahu sebentar lagi akan mati. Maksudnya apa? Untane okeh ning okeh sing jerum, sing digembala sedidik. Saking senengnya suaminya itu nyembelih unta untuk tamu-tamunya. Jadi ada tipe-tipe suami keluarga itu kalau kedatangan teman, Masya Allah, duren, kambing guling. Ibu apa guling? Guling-guling gitu ya Bu. Sapi gitu Bu. Semuanya disediakan. Sampai saking-sakingnya dermawannya, untanya yang liar digembala itu sedikit. Yang paling banyak itu yang derom, yang siap untuk disembelih. Maka suami yang ke-9 dengan yang ke-10 ini 11, 12. Sekarang yang terakhir. Allahu Akbar Bu. Kata yang ke-11, suamiku namanya Abu Zara. Za, ra, ain, sukun. Za fathah, ra fathah, ain sukun. Zara. Siapa Abu Zara? Dia adalah orang yang melamarku padahal aku berasal dari keluarga yang miskin, kata perempuan ini. Lalu dia tidak pernah menyalahkanku. Aku selalu tidur lebih awal dan bangun siang. Karena ini lagi-lagi cerita perempuan apa Bu? Jahiliyah. Aku selalu minum puas, makan kenyang.
Suaminya baik banget. Saking baiknya, ini saya singkat, dia menceritakan mertuanya. Biasanya kebanyakan orang kalau sudah sampai mertua ceritanya baik atau jelek. Nah, ibu nggak boleh bagian dari itu. Dia menceritakan mertuanya, dan ibu mertuaku rumahnya besar, makanannya banyak, kalau aku datang kepadanya selalu disiapkan. Anak tiriku, maksudnya gawan suamiku, juga tidak merepotkanku. Dia cukup tidur di tikar, maksudnya badannya kurus, maemnya nggak banyak, pokoknya anaknya gampil. Bayangkan, ada orang menikah bisa menceritakan mertuanya, bisa menceritakan anaknya, anak tiri loh, mohon maaf ini bu, ibu sambung lah istilahnya. Itu berarti suaminya apian atau tidak? Pol apikane. Sampai ada istri yang jadi ibu sambung, kok menceritakan istrinya, menceritakan anak bawaan suaminya, dan menceritakan ibu mertuanya. Ini saking bagusnya akhlak suami. Tapi apa? Sampai di situ? Tidak ibu. Dia bahagia. Diriwayatkan dia adalah orang yang memakaikan aku anteng yang panjang. Artinya ibu dibelikan mas-masan. Ibu punya mas berapa kilo di rumah? Berapa kilo bu? Saya punya mas Fata. Belum tahu timbangan terakhir berapa ibu. Ibu punya mas siapa? Jadi jangan pesimis. Ibu punya mas berapa di rumah? Berkilo-kilo. Kata perempuan ini, dia memakaikan aku anting yang panjang, artinya perhiasan dipenuhi. Senin temanya apa? Selasa tema perhiasannya apa? Bahkan sekarang ada bros yang terbuat dari emas bu. Ya, bu. Bros itu emas, masya Allah. Saking sayangnya suaminya. Tapi apa ujiannya? Allahu Akbar. Tapi suatu hari suamiku keluar rumah, melihat seorang perempuan dengan dua anaknya. Hati-hati nih bu. Perempuan dengan dua anaknya, dan anaknya itu main bola, seperti bola atau buah-buahan. Dan ini agak berbicara fisik sekali lagi karena cerita orang apa bu? Saya mau bangun, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tulang ekor saya agak sakit. Suaminya keluar lalu bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan loh bu, dengan dua anaknya. Berarti perempuan ini gadis atau tidak? Enggak. Perempuan ini tidur, tapi punggungnya, kata hadis ini, tengahnya itu gerong. Bisa dibayangkan nggak bu? Dia tidur terlentang tapi tengahnya itu bolong. Saking apanya bu? Saking apanya? Saking apanya bu? Saking langsingnya, dan mohon maaf ininya. Jadi saking kerennya bodinya bu, ketika tidur itu pinggangnya bisa untuk nyelorop ke bal. Ini Aisyah yang cerita ini bu. Jadi memang ada perempuan yang diuji Allah dengan bentuk badan yang, bayangkan tidur kok pinggangnya bisa untuk. Dan itu mainan dua anaknya. Anaknya melempar ke sana, yang satu lagi balik ke sini. Allahu Akbar. Dan suami perempuan ini yang namanya Abu Zara tadi jatuh cinta lalu menalakku. Jadi setan itu bu, orang nggak kenal. Abu Zara pernah lihat perempuan ini nggak? Perempuan ini pernah goda Abu Zara nggak? Setan kalau sudah mau goda manusia, dia nggak pamit. Mau ustadz kah, kiai kah, orang biasa kah, tukang mabok kah, kalau setan sudah mau goda. Maka Abu Zara tergoda, padahal baiknya kayak apa tadi dengan Ummu Zara? Langsung ditalak. Menikah dengan perempuan yang baru dilihatnya beberapa detik yang lalu. Karena bodinya yang apa bu? Allah. Ada tafsiran lain tapi tidak saya ceritakan. Takut ibu mengira Mbak Eva kok ngajinya senonoh. Tapi Mbak Eva hanya ingin, Ustadz kalau lihat perempuan cantik jadi cantik atau jadi jelek?
Ustadz lihat perempuan cantik, perempuan itu tetap cantik atau jadi jelek? Cantik. Tukang mabuk lihat perempuan cantik, perempuan itu tetap cantik atau jadi jelek? Dia tetap cantik, Bu. Jadi intinya apa? Artinya apa, Bu? Setan itu kalau mau menggoda nggak pandang bulu siapa yang digoda. Dan kecantikan kita kalau kita tidak meminta pertolongan Allah jadi fitnah. Itu kenapa Umar bin Khattab, aku lebih baik berjalan di belakang singa daripada aku berjalan di belakang wanita. Berarti ibu dengan singa menakutkan mana? Karena apa, Bu? Hati-hati. Rumangsane awake dewek lungyong kayang kene ora tertarik lah, ora menarik lah ujare. Tapi kalau setan mau menggoda bagi laki-laki yang tidak menundukkan pandangannya, wajah ibu dan bodi ibu itu begitu menarik. Makanya perempuan kalau jalan sama laki-laki, laki-lakinya jalan di mana? Depan atau belakang? Belakang atau depan? Yang laki-laki jalan di depan angkat tangan. Ayo, Bu. Yang laki-laki berjalan di belakang angkat tangan. Yang enggak angkat tangan? Kita sering dijebak kata-kata ladies first, betul? Padahal dalam Islam perempuan dengan laki-laki kalau ada rombongan yang di depan itu siapa? Laki-laki. Kenapa? Supaya tidak melihat bagaimana kita jalan. Kadang-kadang anatomi tubuh perempuan itu beda. Memang tidak digawe beliau itu jalannya. Ada loh, Bu? Memang tidak dibuat, memang seperti itu Allah memberikan. Nah ini kalau bagi laki-laki yang tidak berlindung kepada Allah, itu menjadi godaan. Maka berlindung, kenapa kita memakai hijab? Kok ya ditutupi dadane, kok ya ditutupi mburine? Masya Allah. Kadang-kadang wis kados niki nopoho egen ana sing mohon maaf suwit-suwit begitu nggih, Bu. Apa maning nek dewek bukakan. Maka ini kewajiban bagi kita, Bu. Ibu kalau keluar rumah kok dandan pol cantik, pengen dibilangin cantik sama siapa? Pengen dibilang cantik sama siapa? Maka kalau keluar dandan secukupnya. Maka tabarruj itu apa, Bu? Tabarruj itu mencerong. Lipstiknya mencerong, matanya mencerong, alisnya mencerong. Apanya ini, Bu? Blush onnya. Nah itu namanya tabarruj. Tabarruj itu batasnya membuat orang lain memperhatikan kita. Dewek aling anggon-anggon marai wong liyan noleh, itu tabarruj. Wong kok ya Allah rambene misalnya gitu. Ya Allah bulu matane gitu. Ya Allah sepatune. Ya Allah klambine. Ya Allah tasih. Hati-hati kita masuk dalam wilayah tabarruj, membuat orang lain memperhatikan kita. Maka sebisa mungkin kita itu pakai baju, pakai jilbab yang orang lain ora noleh. Lah paling rupanya yang kana. Wes kudunge gari blong, klambine ya gari blong. Begitu.